Jemaat yang dikasihi Tuhan, Eirene, damai sejahtera Kristus limpah dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, masih dalam tema menguasai diri sendiri. Dan pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan kebutuhan kita untuk menguasai atau mengontrol uang kita. Untuk itu, mari kita membaca kembali bersama-sama firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai uang, seringkali kita mengeluh tidak punya cukup uang untuk membayar kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi untuk memberi secara konsisten bagi pekerjaan Tuhan. Namun biasanya, masalahnya adalah karena kita tidak mengelola dengan baik apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kalau mau jujur, berlangganan TV yang berbayar, makan malam di luar, dan menikmati hiburan mahal lainnya bukanlah kebutuhan pokok kita. Jika kita dapat membayar kebutuhan pokok kita dengan baik, dan kita dapat memberi dengan murah hati bagi pekerjaan Tuhan, hal-hal itu tidaklah salah. Sesungguhnya, handphone yang sangat canggih juga bukanlah sebuah kebutuhan yang mendesak. Meningkatnya jumlah tagihan hampir selalu disebabkan oleh karena kita tidak dapat mengelola keuangan dengan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab banyak berbicara tentang mengelola keuangan. Salah satunya adalah mengenai waspada terhadap hutang piutang. Dalam Amsal pasal 22 ayat 7 dituliskan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Kemudian dalam Amsal pasal 22 ayat 26 dan 27, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Demikian juga dalam Amsal pasal 6 ayat 1-5 dituliskan, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu, janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk, lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Perhatikanlah dari ayat-ayat tersebut di atas, bahwa akibat hutang piutang, yang kaya menguasai yang miskin, dan yang berhutang menjadi hamba bagi yang meminjamkan. Itu sebabnya, janganlah menjadi orang yang memberikan gadai, atau memberikan jaminan untuk hutang. Jika kita tidak mampu membayar, maka tempat tidur kita akan direnggut dari kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berulang kali Alkitab memperingatkan kita terhadap obsesi untuk mengumpulkan kekayaan dan mendorong kita untuk mencari kekayaan rohani sebagai gantinya. Dalam Amsal pasal 28 ayat 20 dituliskan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Dalam Amsal pasal 6 ayat 6-11 mengajarkan hikmat tentang kehancuran finansial yang tak terhindarkan akibat kemalasan.
Kita diberitahu untuk memperhatikan semut yang rajin bekerja mengumpulkan makanan untuk dirinya sendiri. Perikop itu juga memperingatkan kita agar tidak tidur ketika kita harus mengerjakan sesuatu yang menguntungkan. Seorang pemalas adalah orang yang lebih suka beristirahat daripada bekerja. Akhir hidupnya pasti akan mengalami kemiskinan dan kekurangan. Di sisi lain adalah orang yang terobsesi untuk mendapatkan uang. Orang yang seperti itu, menurut Pengkhotbah pasal 5 ayat 10, tidak akan pernah memiliki kekayaan yang cukup untuk memuaskan dirinya dan harus terus-menerus mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6-11, Rasul Paulus memperingatkan kita terhadap bahaya dari menginginkan kekayaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, daripada kita menginginkan menimbun kekayaan untuk diri kita sendiri, maka model Alkitab adalah memberi, bukan menerima. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6-7 dituliskan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita juga didorong untuk menjadi penata layanan yang baik dari apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 1-13, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang penata layan yang tidak jujur sebagai cara untuk memperingatkan kita terhadap penata layanan yang buruk. Pesan moral dari cerita itu adalah, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga bertanggung jawab untuk menafkahi rumah tangga kita sendiri, seperti yang dinasihatkan oleh 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8 demikian. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus bijaksana dengan uang kita. Kita harus menghemat uang, tetapi tidak menimbunnya. Kita harus membelanjakan uang, tetapi dengan bijaksana dan kendali penuh. Kita harus memberi kepada Tuhan dengan sukacita dan pengorbanan. Kita harus menggunakan uang kita untuk membantu orang lain juga, tetapi dengan kebijaksanaan dan bimbingan Roh Kudus. Tidak salah menjadi kaya, tetapi salah kalau kita menjadi orang yang mencintai uang. Tidaklah salah menjadi miskin, tetapi salah kalau kita terus menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Mari kita menguasai uang kita, yaitu bijaksana mengelolanya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.